Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kalian kapan melihat video ini. Sahabat YouTuber, jumpa lagi dengan saya, Robit Fahmi, di channel Bukan Aktivis. Hari ini kita akan membahas hal-hal sederhana, tapi ini mungkin sangat urgent dengan kondisi sekarang. Kita akan membahas tentang fikih jurnalistik. Sebetulnya fikih jurnalistik ini pernah diperkenalkan atau mungkin pernah ada lah, tapi juga saya belum pernah membaca. Ya umumnya ada fikih muamalah, terus kemudian fikih ibadah dan lain sebagainya, yang memang itu sudah umum. Tapi kalau untuk fikih jurnalistik mungkin ini yang pertama kalinya saya perkenalkan ya. Kenapa saya kok menyebutnya fikih jurnalistik? Karena fikih itu seperangkat aturan yang memang, atau fikih itu tata cara untuk mengatur kehidupan umat muslim dalam kesehariannya. Jadi fikih itu mengatur agar kehidupan ya berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dan sementara jurnalistik itu juga sama. Hari ini jurnalistik itu seolah sudah melekat, sudah menjadi konsumsi kita tiap hari, apalagi yang pegang gadget. Dan siapa sekarang yang tidak pegang gadget? Mulai dari yang muda sampai tua sekarang semuanya pegang gadget. Jadi informasi itu mudah didapat. Sekarang terjadi di Jakarta misalkan, 1 menit kemudian bisa kita dengarkan lewat berita. Lah, berita itu adalah produk jurnalistik. Yang pertama, mari kita sepakati dulu bahwa konsep aturan mainnya dalam berdakwah itu ya wajib. Karena secara fikih ya wajib. Yang pertama, ada sebuah riwayat. Kalau saya tidak paham secara detail bagaimana secara detail riwayatnya, tapi kalau tidak salah, kalau kau sanggup menggunakan tanganmu, ya gunakan tanganmu. Tapi kalau kau tidak sanggup, maka gunakanlah lisanmu. Tapi ketika kau tidak sanggup dengan lisan, maka cukuplah dengan berdoa. Dan itu selemah-lemahnya iman, katanya Rasulullah. Di sini sudah jelas bahwa ya dakwah itu wajib, tergantung kemampuannya masing-masing pribadi. Dan Rasulullah pernah berpesan, jadi ketika haji wada, haji terakhir kalau tidak salah, Rasulullah itu mengatakan bahwa Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, saya pernah membacanya. Hendaklah kau sampaikan kepada yang lain yang tidak hadir pada hari ini. Sampaikan pesan ini. Jadi Rasulullah menginginkan sahabat-sahabat itu ya menyampaikan pesannya. Jadi pesan itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk omongan secara langsung, atau bisa dalam bentuk visual. Bahasa, kalau orang-orang yang tidak bisa bahasa isyarat. Dan yang kedua, ini pentingnya pesan. Pentingnya pesan, menyampaikan pesan. Rasulullah sampai segitunya menyampaikan pesan. Dan sejauh mana menyampaikan pesan itu kebebasannya? Sejauh mana? Apakah kemudian ada batasannya? Tentu ya kalau melihat yang Rasulullah contohkan. Misalkan ketika ada riwayat ada salah seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini dia diutus ke Yaman untuk berdakwah. Sebelum berangkat, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz,
seandainya ada persoalan yang kamu temui di sana, terus kemudian ada persoalan, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Katanya Rasulullah. Saya akan merujuk pada Quran. Seandainya tidak ada di Al-Quran, saya akan melihatnya di sunnah. Seandainya tidak ada di sunnah, saya akan melihatnya di hadis. Lalu seandainya juga tidak ada di hadis, maka saya akan berijtihad. Rasulullah kemudian menepuk pundak Mu'adz. Itu sebagai tanda bahwa Rasulullah itu sepakat. Ini juga sebagai acuan bahwa Islam itu memberikan kebebasan untuk berpendapat, bahkan berijtihad. Kalaupun ya bukan berijtihad dalam konteks hukum saja, tapi banyak hal. Sebagaimana yang sang founding father sampaikan, bahwa Soekarno menyampaikan kekuatan manusia itu adalah di akal. Tapi ketika akal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka akal yang perlu dipertanyakan. Jadi Soekarno itu ingin menekankan bahwa akal sebagai puncak manusia untuk berpendapat, menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritis, itu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Soekarno. Dan Rasulullah pun mencontohkan ketika kebebasan berpendapat itu, menyampaikan ekspresi itu ya harus diperjuangkan. Misalkan ketika Rasulullah Isra, Rasulullah menerima wahyu agar umatnya menjalankan sholat. Tapi pada waktu itu bukan 5 rakaat seperti yang sekarang. Itu 50 rakaat. Bayangkan, 50 rakaat. Jadi ketika Rasulullah bertemu dengan Tuhan, diberi pesan, ini loh, umatmu wajibkan sholat 50 rakaat. Ketika Rasulullah mau pulang, ini ceritanya ketika saya di musola dulu ya, ketika di Langgar ngaji, ketika saya masih anak-anak. Tapi ceritanya secara pasti saya sudah lupa. Tapi intinya seperti ini. Jadi ketika Rasulullah itu hendak mau pulang, dia ditemui salah seorang malaikat. Kemudian bercerita Rasulullah bahwa diberi tugas untuk menyampaikan pesan itu. Kemudian diprovokasi oleh salah satu malaikat ini. Jangan mau menerima kalau sampai 50 rakaat. Umat saya saja, masanya saya. Hanya diberi tugas ini, itu sudah tidak mampu. Minta korting. Akhirnya Rasulullah kembali lagi menemui Tuhan. Rasulullah mendemo, melakukan lobbying agar sholat itu tidak sampai 50, ya dapat kortingan. Sehingga dikorting terus seperti itu, hingga dikorting menjadi 5 rakaat. Lah, ini proses Rasulullah melakukan lobbying, mendemo Tuhan. Ini Rasulullah mencontohkan sendiri bahwa kebebasan berpendapat itu ya harus diperjuangkan. Dan kita sebagai katakanlah insan yang akademis, manusia yang bisa berpikir, yang banyak berkecimpung di masyarakat, terus kemudian berdiskusi, ya sudah selayaknya hal-hal semacam itu ya diperjuangkan, menyampaikan pendapat. Apalagi kita hidup di alam demokrasi. Terkait dengan jurnalistik, kita flashback ke tahun 2006 ketika Munas Alim Ulama. Kita sepakati bahwa kebebasan berpendapat itu ya harus diperjuangkan. Itu secara fikih harus diperjuangkan. Tapi kemudian sejauh mana pendapat itu
batasannya. Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa, bahkan cara. Jadi kalau lihat di kode etik jurnalistik itu, jadi wartawan itu kalau mau wawancara dia harus izin dulu kepada si wawancara, kepada narasumber. Selain izin untuk mengambil gambar pun ya harus izin, terkecuali itu peliputan yang investigatif, itu tidak jadi soal. Jadi diam-diam terus kemudian mencuri-curi itu tidak apa-apa, karena hasilnya nanti untuk kepentingan orang banyak. Jadi kode etik itu sudah mengatur sedemikian rupa. Jadi harus ada penyensoran kalau itu menyangkut dengan pencabulan, kemudian konten seksual atau mungkin konten kekerasan itu harus disensor, dan itu sudah, dan Islam mengatur seperti itu. Jadi saya rasa sudah tidak perlu membaca rujukan secara Islami untuk hal-hal kode etik jurnalistik. Sudah membaca kode etik KIJ itu sudah lebih dari cukup kita memahami tentang cara atau kode etik jurnalistik. Tapi jamiah YouTuber, kebetulan hari ini kita sama-sama sedang dalam berpuasa, semoga dengan berdiskusi kita hari ini menambah pahala kita menjadi pahala kita pada siang hari ini. Hanya saja Islam secara fikih itu sudah mengatur kebebasan berpendapat, juga sudah mengatur bagaimana tata caranya. Namun demikian, justru kebebasan itu kebebasan berpendapat semakin telanjang. Artinya seolah tidak ada batasan. Semisal, kalau kita lihat medsos, bahasanya Agus Mulyadi itu redaktur Mojo, orang Indonesia itu beda ketika di medsos cara komunikasinya dengan ketika di alam nyata. Jadi kalau di alam nyata itu ya sopan gitu ya. Tapi kalau ketika di medsos, ketika jarinya yang sudah berbicara komen itu ngomongnya ngawur. Misalkan, mohon maaf ya, cowok, dan bayar utangmu. Jadi seenaknya saja. Jadi medsos itu sudah terlalu vulgar. Ya memang, bahkan ada catatan kemarin itu, kalau tidak salah di berita, saya lihat di Metro TV. Jadi netizen Indonesia itu yang paling keras dan paling ngawur kalau komen itu setingkat Asia. Ini juga menjadi tanda bahwa selain kesadaran bermedia sosial kita itu rendah, ini sebagai tanda bahwa kita belum siap berdemokrasi. Karena ya, kita menyampaikan komentar, menyampaikan pesan itu ngawur. Kalau lihat di medsos itu ngawur. Jadi ya seenak jidatnya sudah tidak ada batasannya. Saking bebasnya ya sembarang bisa masuk di media sosial. Makanya kemudian ketika Munas Alim Ulama tahun 2006, Said Akil Sirot itu pernah nyenting bagaimana hukumnya infotainment, hal-hal yang memberitakan tentang privasi, terus kemudian yang itu bukan lagi masuk ranah konsumsi publik, tapi sudah masuk gibahisasi, itu sudah ranah gibah.
Jadi keputusannya pada waktu itu ketika Munas Alim Ulama, eh, kalau salah ada 27 ulama yang itu menyepakati bahwa haram melihat infotainment, melihat atau mencari atau mengorek-ngorek. Karena sekarang ini ya eh, seolah sudah tidak ada privasi. Jurnalistiknya sudah, hasil karyanya sudah menyentuh hal-hal yang bersifatnya pribadi. Misalkan kemarin, kalau teman-teman mengikuti tur berita di Detik, ada wartawan yang mempertanyakan nasib Alex, Nora istrinya Jering SID, mempertanyakan bagaimana kebutuhan seks Nora ketika si Jering ini terpidana. Dan anehnya itu tanpa wawancara si Nora. Itu sudah hasil karya jurnalistik yang ngawur, sangat ngawur. Ketika Nora ini japri si wartawannya, justru si wartawannya balik bertanya, oh, kenapa? Ini kan konyol. Tapi karena memang sudah mendapat hujatan, banyak banyak hujatan kepada Detik, akhirnya Detik menarik atau menghapus kontennya dan menyampaikan permintaan maaf kepada orang. Ini sebagai contoh bahwa hasil jurnalistik kita itu ya sudah semakin tidak jelas, arahnya ke arah hal-hal yang privasi. Makanya saya sepakat dengan teman-teman yang ada di AJI, Aliansi Jurnalistik Independen, itu yang mereka semuanya anggotanya yang ada di sana itu dilarang untuk menghimpun data yang itu berkaitan dengan privasi individu. Misalkan kalau kemudian sekarang kan banyak berita yang menaikkan berapa lama durasinya gitu. Berita misalkan artis A itu bisa bermain 1 jam penuh dengan istrinya, ini kan konyol. Itu banyak ditayangkan infotainment seperti itu. Ini bukan informasi yang seharusnya menjadi konsumsi pribadinya, tidak harus untuk umum. Ini sudah hal-hal yang saya rasa sudah tidak masuk akal. Kebebasan berpendapat, tapi fikih sudah mengaturnya sedemikian rupa, tapi sudah masuk ranah gibah. Tadi si wartawannya sudah kelewat batas. Dan yang selanjutnya yaitu hari ini jurnalistik kita itu mengalami degradasi, kemunduran. Walaupun kebebasan berpendapat itu sudah semakin telanjang, terus kemudian tidak ada batasannya, tapi bukan berarti negara itu mempunyai hak untuk kemudian hal-hal sepele itu masukkan ke ranah pidana. Ini sering terjadi semenjak lahirnya Undang-Undang ITE. Ini justru menjadi kemunduran. Ini sudah Undang-Undang ITE ini saya rasa sudah selain kemunduran ya kontradiktif dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Masa komen yang menurut saya itu seharusnya hanya hal guyon itu bisa dimasukkan ke ranah pidana. Ini sangat merugikan. Dan menurut catatan Kontras, Komisi Orang Hilang ini, sepanjang tahun 2019 itu ada 450 lebih warga yang terjerat Undang-Undang ITE, dan sebagian besar itu dari kalangan jurnalis. Ini sebagai catatan bahwa Undang-Undang ITE ini ya sudah menabrak semuanya, sudah menabrak pendapat, sudah kontraproduktif dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya kita sebagai
orang yang tahu yang harusnya menyuarakan ini, harus menyuarakan dan mendorong DPR untuk melakukan revisi, mendesak presiden yang kemarin sempat mewacanakan untuk melakukan revisi, ya untuk segera ditindaklanjuti, karena memang undang-undang ITE itu ya hadirnya dari eksekutif dulunya hadirnya dari eksekutif, kemudian dilempar ke DPR sehingga digodok, masuk prolegnas, dan jadilah produk undang-undang ITE. Kemarin presiden sudah mewacanakan seperti itu, tapi sepertinya hanya sebatas lip service saja, tidak ada realisasi. Nah, ini jadi bumerang, bukan hanya teman-teman jurnalis, tapi juga teman-teman bahkan masyarakat sipil. Nah, bisa dijadikan senjata oleh negara ya untuk melakukan pembungkaman. Seperti halnya kemarin, kalau kita tahu, bahkan menjadi aksi solidaritas dari sekian daerah di Surabaya. Di Surabaya itu pengeroyokan, wartawan itu dipukul oleh aparat. Terus kemudian ada lagi Arsal, kalau tidak salah, di daerah Jawa Tengah. Arsul ini dilaporkan ke ranah pidana gara-gara dia memberitakan kasus korupsi, dugaan kasus korupsi pejabat Pemkab. Ini kan konyol. Dan ya harusnya memang bukan masuk ke ranah undang-undang ITE, karena jurnalistik itu ada aturan sendiri yang mengaturnya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Seharusnya itu yang dijadikan pegangan, bukan justru mengacu pada undang-undang. Kalaupun ada yang melaporkan, itu harusnya ditolak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Herlambang. Kebetulan dia menjadi ketua KIKA, Kaukus Indonesia kalau salah, kepanjangannya saya lupa. Herlambang, dia doktor dosen di UNER. Dia pernah menyampaikan, kebetulan dulu sempat ikut diskusinya di Cafe Nong itu, tentang demokrasi dari rezim ke rezim. Kalau katanya Pak Herlambang itu, idealnya pelaporan yang tidak terima dengan hasil produk jurnalistik itu bukan langsung ke ranah pidana, tapi idealnya harus melalui prosesnya sesuai dengan jurnalistik. Misalkan ketika itu mengandung konten pidana, tidak terima, narasumber tidak terima, lihat ini kontennya apa produk jurnalistik atau kontennya memang ya tidak sesuai dengan produk. Kalau sesuai dengan produk jurnalistik, maka tidak bisa dilaporkan pidana. Idealnya harus dilaporkan ke Dewan Pers. Biarkan ini menjadi sengketa pers. Atau prosedurnya meminta hak jawab kepada si wartawan bahwa apa yang dia sampaikan itu keliru. Ini kalau sudah sengketa pers diadukan ke Dewan Pers, maka si wartawan bisa dibekukan sebagai wartawan. Idealnya seperti itu, tapi sekarang tidak. Jadi prosedur ini diloncati itu, langsung ke ranah pidana. Dan konyolnya, polisi langsung menerima laporannya, langsung keluar LP. Ini sebagai tanda bahwa bukan hanya demokrasi mundur, sebagaimana catatan kemarin Najwa Shihab, dia mengutip hasil kajian apa saya lupa, demokrasi Indonesia itu semakin jatuh, semakin masa suram. Bukan hanya kontraproduktif dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi memang faktanya seperti ini. Dan kita sebagai orang tahu tidak boleh diam, karena sebagaimana yang kita sepakati di awal bahwa dakwah itu wajib. Kalau kau tidak sanggup dengan tanganmu, maka dengan lisanmu. Kalau kau tidak sanggup dengan lisanmu, ya maka dengan doa. Tapi tidak mungkin lah kalau kita harus melawan negara dengan tangan, mengkritik negara dengan tangan, tidak mungkin. Paling tidak kita bisa mendiskusikan ini, kita bisa menyampaikan kepada mahasiswa, kepada masyarakat, kepada mengedukasi bahwa berpendapat itu harus diperjuangkan. Jangan sampai kemudian undang-undang ITE ini
mengembalikan kita kepada era yang sama sekali tidak kita inginkan, era Orde Baru. Kita berkumpul 3 orang, dihilangkan. Kita mengkritik, ditahan. Kita berkumpul, dibredel. Semuanya. Jangan sampai. Makanya dari sekarang kita harus berani bersuara. Kita harus berani mengkritik sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Bukan hanya dengan lewat dakwah secara lisan, tapi dengan tulisan. Bahkan tokoh pembaru Mesir, Muhammad Abduh, dia itu yang cara dakwahnya dengan jurnalistik. Ketika dia dikucilkan dari rezim masa itu di Mesir, dia membuat surat kabar namanya Al-Waqiah. Dan dari situ, karena memang isinya kritik terus, dia dibuang dari Mesir. Ketemu lagi dengan gurunya yang juga sama-sama dibuang di Prancis. Akhirnya dia juga kembali buat surat kabar. Jadi tulisan itu sangat tajam sebagai tulisan, sebagai tajam buat kita untuk mengkritik. Karena mengutip apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab, ilmu itu bukan hanya sekedar dipahami, tapi ilmu itu ya bagaimana harus bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini tentang fikih jurnalistik. Kalau kalian suka dengan apa yang saya sampaikan pada kali ini, silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya, kemudian share. Ini untuk mendukung saya semakin bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya Robin Fahmi di channel Bukan Aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.